Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Felita, NIM saya 18404938. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas lembaga keuangan non-bank saya dan memberikan respon terhadap leasing yang masih dapat menarik kendaraan debitur yang macet. Leasing dalam bahasa Inggris memiliki arti dari menyewakan. Leasing adalah kegiatan bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, di mana barang sewa yang digunakan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Leasing yang secara umum kita ketahui seperti Adairah Finance, FUF Finance, BCA Finance, dan masih banyak lagi leasing pembiayaan, dan lebih banyak masyarakat menggunakan leasing untuk pembiayaan kebutuhan. Banyak masyarakat yang menggunakan leasing untuk kredit sepeda motor, alat elektronik, dan modal usaha. Contohnya seperti seseorang hendak membeli sepeda motor, tapi uang yang dimilikinya tidak mencukupi. Sehingga masyarakat memilih menggunakan jasa leasing dalam membantu membeli sepeda motor dengan sistem kredit dengan bunga yang rendah. Sistem leasing yang terdapat yaitu pihak leasing akan membayar terlebih dahulu kepada perusahaan penyedia sepeda motor, lalu pihak yang hendak membeli akan membayar dengan cara diangsur kepada pihak leasing. Lalu pihak leasing akan mengeluarkan surat perjanjian sebagai jaminan yang akan disetujui oleh pihak pembeli sepeda motor. Dan setelah perjanjian disetujui, sering terjadi masalah yang biasanya dihadapi, yaitu macetnya pembayaran kredit yang dilakukan oleh debitur. Seorang debitur tidak mampu membayar di saat waktu pembayaran yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur. Dan karena itu, sering terjadi penarikan kendaraan yang secara tiba-tiba dilakukan oleh pihak leasing. Terkadang juga akan dilakukan secara tiba-tiba di tengah jalan dengan sistem debt collector. Pihak leasing berani melakukan hal tersebut dikarenakan memiliki jaminan fidusia. Maksud dari jaminan fidusia di sini adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pembeli, fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dengan adanya jaminan fidusia akan memperoleh kedudukan hukum yang kuat bagi pihak kreditur jika debiturnya melakukan fraud prestasi. Namun menurut saya, eksekusi yang telah dilakukan oleh pihak leasing itu dapat dilakukan, tetapi seharusnya memiliki aturan-aturan yang sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu. Dan jika terjadi cedera janji atau wan prestasi, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia atau kreditur, melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. Leasing tetap bisa melakukan eksekusi sendiri dengan memberikan mandat kepada penagih hutang jika penunggak benar-benar dinyatakan gagal bayar atau wan prestasi. Dan selain itu, bisa juga dilakukan jika nasabah penunggak terbukti melakukan cedera janji. Jika penunggak telah mengakui adanya cedera janji dan dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusianya, leasing punya kewenangan penuh melakukan eksekusinya sendiri. Dan tetapi jika penunggak tidak mengakui cedera janji dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusianya,
maka leasing tidak boleh melakukan eksekusinya sendiri, melainkan harus melalui pengadilan terlebih dahulu. Dan saat eksekusi dilakukan, pihak kreditur perlu memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur. Dan apabila pihak debitur tidak merespon, maka baru mengeluarkan surat eksekusi. Dan saat dilakukan eksekusi, perlu membawa surat perjanjian fidusia yang telah disepakati dan surat eksekusi yang telah dikeluarkan terlebih dahulu. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI menyatakan perusahaan leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur tanpa melalui putusan pengadilan negeri. Menurut Suwandi, terdapat kesimpang siuran di masyarakat pasca putusan MK nomor 18/PUU 17/2019 tertanggal 6 Januari 2020 dibacakan. Suwandi mengatakan melalui putusan tersebut, seolah-olah pemegang hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusinya sendiri atau biasa disebut dengan parate eksekusi, karena harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri. Dengan adanya putusan MK, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan negeri, dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi. Sepanjang debitur telah mengakui adanya cedera janji dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka sepenuhnya kreditur dapat melakukan parate eksekusi. Penarikan paksa kendaraan bermotor yang menunggak atas pinjaman alias tagihan tanpa memperhatikan ketentuan serta prosedur berlaku masih marak terjadi. Bahkan tidak jarang debt collector berurusan dengan debitur yang sudah menyelesaikan kewajibannya dengan membayar tagihan sebelum jatuh tempo yang dimaksud. Oleh karena itu, juru bicara Otoritas Jasa Keuangan, Sekar Putih Jarot, menegaskan bahwa pihaknya tidak mentolerir pelanggaran dan bakal memberikan sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan atau leasing yang melanggar hukum yang serupa. Adapun sanksi tersebut mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 35 tahun 2018 tentang perusahaan pembiayaan dalam kasus itu. Dinyatakan bahwa perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan OJK akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Selain memastikan memberikan sanksi kepada perusahaan pembiayaan, ia juga mengingatkan konsumen agar memiliki tekad baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Di sisi lain, secara berimbang, konsumen juga harus memiliki itikat baik menyelesaikan kewajiban kepada lembaga jasa keuangan. Dan terlepas dari hal yang dilakukan oleh pihak leasing yang menggunakan model bisnis pembiayaan dengan hanya syarat uang muka dan jaminan dari debitur, dan permasalahan yang terjadi akibat debitur yang tidak atau telat membayar yang bisa mengakibatkan terhambatnya perkembangan bisnis dari leasing. Oleh karena itu, juga sebaiknya pihak debitur dapat lebih mempertimbangkan dalam meminjam dana atau mengkredit barang, dengan berpikir apakah dapat membayar dan melunasi pengkreditan yang telah dilakukan. Penarikan yang dilakukan oleh leasing menurut saya bisa saja dilakukan, tapi sebaiknya menggunakan proses serta aturan yang resmi sehingga semua pihak yang bersangkutan dapat memiliki penyelesaian yang baik. Sekian dari respon yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata saya ucapkan maaf. Sekian dan terima kasih.